cutting speed jika dikonversikan menjadi RPM, rumusnya adalah 1000 dikali cutting speed dibagi 3,14 bagi lagi dengan diameter benda kerjanya. Nah, kalau pakai cutting speed secara otomatis mesin akan menghitung RPM-nya yang akan digunakan berapa. Untuk tabelnya nanti saya share di grup. Di sini saya menggunakan 120 untuk cutting speed. Satuannya cutting speed ya teman-teman, bukan RPM. Kemudian untuk maksimum spindle speednya ini satuannya RPM, yaitu kita batasi perputaran mesin pada berapa RPM. Di sini saya batasi di 1500. Oke, setelah itu kita masuk ke parameter. Ada beberapa parameter yang akan kita atur. Yang pertama ada depth of cut, yaitu kedalaman pemakanan, yaitu kedalaman potongnya. Ini kita atur sesuai dengan kemampuan tools dan kemampuan mesin. Semakin keras benda kerjanya, semakin sedikit depth of cut. Di sini saya contohkan menggunakan 1 mm. Kemudian minimum cut pemotongannya itu 0,01. Jadi paling kecil ini yang akan dipotong oleh proses roughing. Kemudian ada stock to lift in X. Ini adalah sisa setelah proses pemakanan kasar ini akan disisakan untuk diameter dan sisi dindingnya. Untuk diameter kita bisa atur di sini 0,3 ya untuk sisi diameter. Saya biasanya menggunakan segitu. Kemudian untuk sisi dindingnya kita sisakan 0,05. Ini udah paling optimal. Kemudian masuk ke let in out. Klik saja teman-teman. Ada let in dan let out. Let in ini adalah jalan masuk dari tools. Ini jalan masuk artinya bagaimana? Ini ketika sebelum mengenai benda kerja, ini arahnya itu dari mana? Dari atas atau dari samping. Misalkan saya yang menggunakan yang minus 135 ini. Karena kalau dari samping biasanya kalau ada undercut seperti ini, yaitu bentuk-bentuk menusuk benda kerja, itu akan terjadi tabrakan, yaitu menabrak benda kerja. Bisa juga belakang geometri itu termakan. Makanya teman-teman saya sarankan let in itu masukkan minus 135 derajat saja. Untuk panjangnya 2 sudah nggak apa-apa. Dan untuk let out teman-teman, let out ini kebalikan dari let in, yaitu jalan keluar. Nah, untuk jalan keluar ini teman-teman bisa pakai ini saja. Lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke flow parameter. Teman-teman klik saja. Lalu di sini ada beberapa pilihan ya. Ada no plunging allow, yaitu ketika ada geometri yang menusuk benda kerja tidak akan dikerjakan. Kemudian pilihan kedua adalah allow plunging in both direction, yaitu undercut atau penusukan benda kerja ini diizinkan pada posisi mana saja, baik dari sisi diameter atau sisi di dinding benda kerjanya. Kemudian pilihan ketiga hanya mengizinkan proses plunging di sisi diameter. Kemudian pilihan keempat hanya mengizinkan proses plunging di sisi dinding. Kita pilih yang nomor 2 saja, karena di sini akan mengerjakan proses pemakanan plunging, ya proses menusuk. Kemudian ini biarkan saja, lalu kita oke. Kemudian ini ada stock recognition, yaitu kita mulai pemakanannya berdasarkan apa? Berdasarkan garis atau berdasarkan stok yang tersedia atau yang belum terpotong. Di sini kita posisikan di remaining stock, yaitu kita berpacuan dengan stok yang tersedia atau belum terpotong.
pilih saja remaining stock. Kita lihat dia mulainya dari mana. Nah, di sini adalah geometri yang akan kita potong ya teman-teman ya, yang akan kita habiskan untuk membentuk sesuai dengan benda kerjanya. Setelah itu kita oke. Untuk prosesnya seperti ini teman-teman, bisa lihat. Nah, di sini groove-nya agak sedikit termakan ya teman-teman ya. Proses seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Benda kerja teman-teman itu bisa oleng atau bahkan bisa terlempar karena ini termasuk memakan berat. Untuk pergerakan toolsnya kita bisa simulasikan seperti ini ya. Jadi dia akan memotong benda kerja secara bertahap. Kenapa bertahap? Kalau langsung sesuai kontur itu sangat berat, kemudian akan merusak tools dan benda kerjanya. Kemudian terburuk, bendanya terlempar. Makanya kita harus memotong benda kerja atau menghabiskannya secara bertahap. Seperti ini ya. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan teman-teman. Groove ini kita harus skip. Kita lewati proses untuk mengerjakan alur ini. Caranya bagaimana? Kita buat garis bantuan, yaitu kita hubungkan saja titik ini dengan titik ini. Lalu kita oke. Setelah itu teman-teman masuk ke parameter tadi. Teman-teman masuk ke geometri. Di sini ada chain, yaitu bagian yang akan kita kerjakan. Di sini teman-teman bisa klik kanan, yaitu rechain all. Ini maksudnya adalah mendefine ulang bagian-bagian mana yang akan kita masining. Klik saja teman-teman ini ya. Lalu kita pilih dari sini. Ketika ada potongan seperti ini, kita pilih garis yang atas ya, garis bantuan tadi. Lalu kita lanjutkan sampai seperti ini. Lalu kita oke lagi. Lalu kita regenerate all duty operation, yaitu mendeskripsi ulang pemakanannya. Nah, di sini akan meskip ini ya teman-teman ya, dari bentuk alurnya. Kemudian di sini ada catatan. Nanti benda kerja ini akan kita potong. Nah, ketika kita akan mau potong benda kerjanya, lebih baik ini dilebihkan saja teman-teman untuk prosesnya. Prosesnya kita lebihkan, jadi tidak sesuai dengan panjang kontur yang terakhir, kita akan lebihkan sedikit. Caranya untuk melebihkan, kita masuk ke parameter, lalu let in out. Pada kita masuk ke menu layout, di sini ada kolom adjust contour. Di sini kita aktifkan saja extend or shorten end of contour. Kita masukkan di kolom amount nominalnya yang akan kita panjangkan. Misalkan di sini saya akan panjangkan 3 mm ya teman-teman. Bisa atau 2 saja sudah cukup. Oke. Lalu kemudian untuk yang lain biarkan saja, kita hanya perlu menggunakan amount ini. Kemudian ini teman-teman pastikan extend ya, bukan shorten. Lalu oke. Nah, dia akan lebih panjang 2 mm ya teman-teman. Kemudian proses selanjutnya ada proses finishing. Ini saya save terlebih dahulu di dokumen. Di sini saya save dengan nama part 1 ya teman-teman ya.